Halo, perkenalkan saya Aul, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dan saat ini sedang ber-KKN di wilayah Posko Goa 6. Di masa pandemi ini, media sosial merupakan alat komunikasi yang digunakan masyarakat untuk saling bertukar informasi terkait pandemi COVID-19. Informasi yang tersebar di tengah masyarakat juga beraneka ragam, ada yang bermanfaat dan ada pula yang merugikan, yaitu informasi yang bersifat hoax. Apa yang dimaksud dengan hoax? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong atau berita yang tidak bersumber. Lantas, apa saja jenis-jenis hoax yang biasa kita jumpai di masa pandemi COVID-19? Meme atau narasi emosional, gambar atau video manipulasi, website dan identitas baru, dan kampanye disinformasi. Untuk menghindari hoax, tentu saja kita perlu mengetahui ciri-ciri suatu informasi yang bisa dikategorikan sebagai hoax atau berita bohong. Sumber yang tidak jelas dan tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab atau klarifikasi. Pesan yang sepihak, menyerang, dan tidak netral atau berat sebelah. Biasanya, pelaku penyebar hoax meminta untuk di-share atau diviralkan. Berita ditulis oleh media dan penanggung jawab yang tidak jelas. Dan yang terakhir, foto dan keterangan yang dimanipulasi. Apa saja dampak penyebaran hoax di masa pandemi? Menyebabkan keresahan dan kepanikan publik, mengganggu situasi emosional dan hati, memicu keributan dan kecurangan, perselisihan dan ujaran kebencian, dan membuat masyarakat mudah percaya. Langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari hoax? Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian, bandingkan isinya. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat situs yang Anda dapatkan. Yang ketiga, periksa fakta. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Yang keempat, cek keaslian foto. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google. Dan yang kelima, ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di media sosial seperti Facebook, terdapat sejumlah grup diskusi anti-hoax di mana netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Perlu diketahui bahwa pelaku penyebar hoax dapat dijerat pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 28 ayat 1 dan 2 menjelaskan khusus terkait penyebaran berita bohong dan berita yang memuat unsur sara. Ketentuan pidana yang mengatur pasal 28 ayat 1 dan 2 diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dijelaskan pada pasal 45A ayat 1 dan 2 bahwa pelaku penyebar hoax atau informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian antar golongan dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, kita harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi, berhati-hati dalam mengonsumsi suatu informasi, dan ingat untuk saring sebelum sharing ke orang lain. Apabila menemukan informasi hoax di media sosial, Anda dapat menggunakan fitur report di Instagram, Facebook, Twitter, ataupun situs internet lainnya seperti Google. Atau
Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Dan aduan konten dapat dilihat di laman web trustpositive.kominfo.go.id. Mulai sekarang, ayo kita cerdas dalam bertindak menghadapi hoax di masa pandemi COVID-19. Semoga video edukasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.